Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program doa pagi saat hari ini. Dan saya mengajak untuk setiap kita untuk tetap terus memiliki semangat di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Biarkan setiap kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Dia, kita akan memperoleh kekuatan. Sebab hanya di dekat Dia, ada sukacita yang tidak terbayarkan. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Yes Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu dekat dengan Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu denganmu, bersekutu denganmu, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kerinduan kami, datang dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Di bait kudus-Mu ku hampiri Engkau. Haleluya, Yesus ku sembah Kau. Ku agungkan Engkau, oh selama-lamanya di dalam hidupku. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapanku, kekuatanku. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu selama-lamanya. Hanya Yesus. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Di setiap hidup kami mau selalu dekat dengan Engkau. Hanya Engkau ya Bapa yang selalu ada dalam hidup kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku,
Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama dengan kerinduan kita katakan, sebab hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Tuhan saat bersamamu. Ku rasakan indah, ku rasakan tenang di dalam hadiratmu, oh Yesus. Ku nikmati saat bersamamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari yang rindu
akan hadirat Tuhan, katakan bersama-sama. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali dan kita bersyukur karena Tuhan baik menyatakan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kita selalu merindukan hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang membahagiakan, dan itu semua tidak terjadi begitu saja, tetapi hanya karena kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu pagi hari ini mari kita lanjutkan topik pembahasan kita dari kitab Yohanes, dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang revolusi ibadah. Kita mendasarinya dari Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memikirkan tentang ibadah, maka kita harus memikirkan landasan atau dasar yang benar. Dan dasar yang benar dari setiap ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan adalah pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Siapa Dia yang kita sembah akan sangat menentukan kualitas penyembahan, kualitas ibadah, worship yang kita lakukan kepadanya. Saudara, tanpa pengenalan, ibadah hanyalah akan merupakan rangkaian ritual-ritual kosong, tidak ada maknanya sama sekali. Kita seperti hanya sedang mengerjakan rutinitas-rutinitas yang pada akhirnya akan membuat kita bosan, membuat kita jenuh, membuat kita jemu. Tentu saja kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang asing, dengan orang yang kita tidak terlalu mengenalnya. Kita baru bisa membangun sebuah relasi yang dalam, komunikasi yang makin intens dengan mereka yang kita sudah lebih kenal jauh. Kita bisa membayangkan berada di satu tempat di luar negeri misalnya, yang secara bahasa kita berbeda. Waktu kita melakukan komunikasi, tentu ada batasan-batasan tertentu. Kita nggak akan pernah mencapai kedalaman komunikasi. Orang yang kita ajak komunikasi berbicara dengan bahasa yang lain, kita berbicara dengan bahasa yang berbeda juga, sehingga akhirnya tidak akan pernah ada kedalaman hubungan yang tercipta di situ. Demikian juga ketika kita beribadah kepada Tuhan, landasannya sekali lagi adalah hubungan yang benar. Dalam nas ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada perempuan Samaria itu
bahwa ibadah, penyembahan, worship adalah sesuatu yang tidak bergantung lagi kepada masalah tempat, kepada soal di mana ibadah itu dilaksanakan, seperti apa bangunan yang menampung orang yang beribadah. Sama sekali bukan berbicara tentang itu. Tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada perempuan Samaria itu bahwa dasar dari hubungan ibadah kita dengan Tuhan adalah pengenalan akan Dia. Tanpa pengenalan yang benar, kita bisa saja terjebak dalam penyembahan kepada fokus yang keliru. Fokus yang keliru itu apa saja? Bisa menyembah diri sendiri. Bisa saja kita sedang menyembah ego. Dalam ibadah yang kita senangkan bukan Tuhan. Dalam ibadah yang kita senangkan adalah kepuasan diri kita sendiri. Kalau lagunya enak buat saya, kalau suasana tempat ibadahnya nyaman buat saya, kalau liturginya nggak terlalu panjang, cepat selesai, itu adalah ibadah yang nyaman dan enak buat saya. Tetapi apakah kita berpikir bahwa sesungguhnya kita sedang memuaskan ego kita, memuaskan diri kita, dan sedang tidak menyenangkan Tuhan di dalam ibadah itu? Kalau kita tidak menyembah diri sendiri, kita juga sedang terjebak di dalam penyembahan kepada berhala atau penyembahan terhadap setan. Karena itu kita perlu berhati-hati, memikirkan ulang, melihat kembali ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Apakah sesungguhnya kita sedang menyenangkan Tuhan atau sedang menyenangkan diri kita sendiri? Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Allah di dalam Kristus? Dan ini adalah sebuah dasar yang penting sekali lagi di dalam ibadah kita. Pertama-tama sudah disebutkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 bahwa kita harus percaya dan menerimanya. Proses percaya dan menerima ini adalah sebuah pintu, titik awal bagaimana kemudian kita mengalami sebuah hubungan yang baru dengan Tuhan. Tadinya kita adalah musuh Allah, tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus, Sang Anak, Sang Firman, maka kita mendapatkan akses untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita mendapatkan jalan dan cara supaya kita bisa berkomunikasi atau membangun relasi dengan Tuhan. Jadi pertama-tama mari pikirkan apakah kita sudah mengambil sebuah langkah untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya melalui Dia kita bisa beribadah dengan benar di dalam pengenalan akan Allah. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah melalui tuntunan firman-Nya. Itulah sebabnya penting sekali saat teduh, pembacaan firman Tuhan, renungan-renungan pribadi kita akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu semua akan menuntun kita kepada pengenalan yang makin hari makin dalam kepada Tuhan. Firman-Nya adalah kebenaran. Firman-Nya adalah pelita yang menuntun kita di tengah-tengah kegelapan dunia ini supaya kita makin hari makin mengenal Tuhan. Hanya mereka yang mencintai firman, yang merenungkannya, yang menjadikannya sesuatu yang sangat penting dan menaruh di dalam hatinya adalah mereka yang kemudian akan makin mengenal Allah semakin dalam. Itulah sebabnya setiap pagi, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita membangun hubungan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap kita makin mengenal Tuhan. Yang ketiga, pengenalan kita akan Tuhan dibangun melalui pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kita sudah percaya dan menerima Kristus, kita sudah mencintai firman-Nya, dan biarlah semua itu kemudian berlanjut kepada sebuah langkah mengalami Tuhan, mengalami firman-Nya, mengalami pertolongannya di dalam kehidupan kita. Ada dua kata penting di dalam bahasa Yunani untuk pengenalan. Yang pertama adalah oida. Oida berarti mengetahui melalui pengamatan. Mengetahui melalui mempelajari secara lengkap. Dan inilah yang kita lakukan ketika kita sedang mulai belajar untuk mengenal Tuhan.
kita amati, kita pelajari, kita baca firman-Nya, kita baca buku-buku rohani sebagai pelengkap. Kita mendengar dari pihak-pihak lain yang mengajarkan kepada kita tentang Tuhan. Dan itu adalah langkah dari oida ini, mengetahui, mengamati, mempelajari. Tetapi kata yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah ginosko, mengalami dan memiliki relasi yang lebih intim. Saudara, kita tidak bisa mengenal Allah gara-gara kita selesai membaca buku tebal, teologi tentang Allah. Dan sesudah kita selesai baca buku itu, kita berarti sudah mengenal Allah. Tidak, kita harus mengalami Dia di dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita mengalami kemahakuasaannya itu di dalam kehidupan kita? Satu kali saya sedang berada di ruang NICU di sebuah rumah sakit untuk menunggu apa yang sedang terjadi di dalam proses kelahiran dari anak pertama kami. Dia masuk ke dalam inkubator karena dilahirkan secara prematur. Dan ketika saya sedang berada di ruang kaca itu, saya melihat seorang bayi lemah dengan berat 1,4 kg saja, dengan berbagai macam kabel, selang, dan juga peralatan-peralatan di dalam tubuhnya itu. Dan di tengah-tengah situasi dan kondisi itu, kemudian saya mengingat bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa, yang sering saya ajarkan kepada mahasiswa di kelas yang belajar bersama-sama dengan saya. Tetapi saat itu seperti Tuhan sedang berkata, kamu sering mengajar tentang Aku yang maha kuasa. Tetapi apakah kamu mengalami kemahakuasaanku di dalam hidupmu secara pribadi? Dan saat itulah saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami kemahakuasaannya di dalam hidup saya. Anak itu pernah dinyatakan tidak bisa tertolong lagi karena berbagai macam persoalan yang ada di dalam tubuh fisiknya. Tetapi Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Dia kemudian hidup kembali dan kemahakuasaan Tuhan dinyatakan. Saudara, biarlah kita mengalami revolusi ibadah, bukan saja menjadi ritual-ritual yang rutin kita lakukan, yang pada akhirnya mengantar kita kepada kebosanan, boring, kering, gak ada sesuatu lagi yang kita bisa dapatkan darinya. Tetapi biarlah ibadah kita adalah sesuatu yang relasional, hubungan yang makin hari makin kita bangun dengan Tuhan. Saudara, pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting dari apapun sebagai dasar di dalam ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Kiranya apa yang kita renungkan pagi hari ini mendorong setiap kita bukan untuk melakukan ibadah dengan semangat rutinitas lagi, tetapi dengan sebuah kehausan akan pengenalan terhadap Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, meminta Tuhan selalu mengaliri kita dengan kasih-Nya dan membuat kita makin hari makin rindu untuk mengenal Dia sebagai pribadi yang maha kuasa, maha hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Allah yang jauh tak terhampiri, tetapi Engkau juga adalah Allah yang berkenan untuk ditemui. Engkaulah yang menghampiri kami melalui Yesus Kristus. Engkaulah yang membuat kami memiliki jalan, akses kembali kepada Engkau, berhubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Kami bersyukur karena kami diterima kembali, karena kami diampuni, karena kami diberi jalan masuk untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah setiap ibadah yang kami lakukan, seluruh kehidupan kami adalah kesempatan kami untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kami bukan hanya tahu Allah yang Maha Kuasa, tapi kami mengalami Allah yang dahsyat dan ajaib itu. Kami bukan hanya mengerti konsep tentang Allah yang menolong, tetapi kami mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Berkat-Mu atas setiap kami,
Dan biarlah kami menjalani pagi hari ini, sepanjang hari ini, dengan berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga pertolongan dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.